Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Abah yang kali ini juga akan membahas tentang metaverse. Hanya temanya bukan seperti yang dulu, yang sudah kemarin itu haji, tapi sekarang mengenai katanya bank akan memanfaatkan juga metaverse. Oleh karena itu mari kita dengarkan bagaimana uraiannya, dan jangan lupa like, subscribe, komen dan loncengnya. Mari kita dengarkan apa yang diuraikan oleh pembawa acara. Sudah ada 2 bank BUMN yang mengumumkan rencana ekspansi ke dunia metaverse. Demikian juga dengan bank swasta dan juga bank di dunia global. Tapi seperti apa regulator bersiap untuk menjawab kemajuan teknologi yang tidak bisa terhindarkan lagi? Kita akan coba bahas singkat dalam hijrahnya bank-bank ke negeri metaverse. Kita langsung ke slide yang pertama. Setelah pandemi memasuki negeri ini, bank mulai dari big caps hingga bank mini berlomba-lomba menjadi bank digital. Tapi kini metaverse dinilai sebagai teknologi yang sangat potensial bagi perbankan. Terutama setelah sosial media sebesar Facebook bertransformasi menjadi meta. Akibatnya, bank-bank kini juga tertarik menjajal dunia metaverse. Sudah ada 2 bank BUMN yang menyatakan rencana pengembangan bisnisnya di metaverse, yaitu ada Bank Negara Indonesia dan juga Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Bank-bank plat merah ini bertujuan menawarkan pengalaman baru kepada nasabah dengan menghadirkan berbagai layanan perbankan. Kalau menurut Direktur IT dan Operasi BNI, YB Haryantono, BNI akan menggabungkan 3 teknologi terkini, yaitu virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, dan juga artificial intelligence atau AI. Jadi bukan hanya service digital, nantinya di dunia metaverse ini akan ada cabang digital, produk digital, layanan digital, dan menghubungkan antara dunia virtual dan dunia nyata. Sama seperti yang disampaikan oleh Direktur Bisnis Consumer BRI Handayani. BRI akan menghadirkan cabang virtual di metaverse yang bisa diakses dari mana saja. Ya tujuannya jelas ya, untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi sehingga mendapatkan lebih banyak lagi nasabah. Demikian juga dengan bank swasta, yaitu Bank Danamon yang menilai metaverse bisa memberikan pengalaman baru bagi nasabah. Tidak hanya bank di dalam negeri, bank global juga senada. Kita akan cek slide berikutnya. Di global, JP Morgan menjadi bank besar pertama yang membuka ruang virtual di Decentraland berbasis blockchain, namanya Onyx Lounge. Pengguna bisa membeli tanah dalam bentuk NFT dan juga bertransaksi dengan mata uang kripto Ethereum. JP Morgan bahkan merinci jenis peluang bisnis yang dapat ditemukan di metaverse, mulai dari pasar real estate virtual hingga transaksi valuta asing dan pembayaran cross border. Demikian juga dengan bank-bank di Korea Selatan. The Industrial Bank of Korea atau IBK ini berencana memasuki dunia metaverse dengan platform Cyworld. Nah, demikian juga dengan NH Nongyup Bank yang rencananya di bulan Maret ini juga akan meluncurkan cabang di metaverse. Berikutnya, KB Kukmin Bank, salah satu bank terbesar di Korea Selatan, juga sudah masuk ke dunia metaverse. Nah, Kukmin Bank ini kan juga bekerja sama dengan Bukopin ya di sini, KB Bukopin. Artinya ada kemungkinan juga nih KB Bukopin akan menjajal metaverse. Berikutnya, Hana Bank yang juga dikabarkan akan ekspansi ke dunia metaverse dengan perkembangan pesat di global maupun di dalam negeri. Lalu seperti apa regulator di Indonesia menanggapinya? Kita akan cek slide berikutnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyadari betul betapa pentingnya regulasi yang mengatur perkembangan teknologi termasuk di dunia metaverse ini. Terutama setelah bank BUMN dan swasta di Indonesia menyatakan ketertarikannya pada dunia virtual. Lewat Pak Teguh Supangkat, OJK menyampaikan kalau sejauh ini OJK masih mempelajari perkembangan dari metaverse banking. Apakah akan keluar aturannya dalam waktu dekat? Yang pasti persiapan regulasi yang baru ini harus sangat matang agar tidak menjadi celah
untuk oknum tidak bertanggung jawab. Terutama di Indonesia ya, di mana kita tahu kerap terjadi kejahatan cyber. Karena perkembangan metaverse ini bila dimanfaatkan dengan baik tentu akan sangat berguna bagi masyarakat. Bayangkan ya, Anda tidak perlu lagi nih mengurus hal-hal perbankan ke kantor cabang, tapi bisa tetap merasa berada di kantor cabang secara virtual. Nah, efisiensi jelas tercipta, tidak hanya bagi nasabah tapi juga bagi banknya sendiri. Bank tidak perlu lagi repot-repot membangun kantor cabang fisik yang menghabiskan banyak biaya dan tenaga. Kita akan lihat berapa banyak sih kantor cabang fisik di Indonesia dalam slide berikutnya. Kita akan lihat data kantor bank dari tahun 2012 kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 menurut data dari Bank Indonesia dan data dari OJK. Jadi kalau kita lihat di 2012 ini menurut Bank Indonesia, ini kantor bank umum itu jumlahnya ada 16.625 bank. Sedangkan kantor bank perkreditan rakyat itu jumlahnya 4.404 bank ya. Lalu kita lihat di 2021, kalau menurut data OJK ini sudah naik ya berkali-kali lipat tentunya dari 2012 ke 2021. Sedangkan kantor bank umum di 2021 ini sudah sampai 32.332 kantor. Sedangkan kantor bank perkreditan rakyat ini sudah mencapai 5.879 kantor. Jadi kalau kita bandingkan di 2021 dengan 2012, pertambahannya ini cukup signifikan ya, baik untuk bank umum ataupun bank perkreditan rakyat. Sudah 2 kali lipat kalau untuk bank umum. Sedangkan kalau bank perkreditan rakyat ini bertambah tapi tidak sesignifikan bank umum begitu. Dengan adanya teknologi metaverse, pertambahan kantor bank tidak perlu sebanyak ini. Bahkan mungkin bisa perlahan mulai dikurangi satu persatu karena memang ya tidak dibutuhkan lagi. Lalu bagaimana dengan pekerjanya? Jangan khawatir karena meskipun di dunia metaverse ini berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan yang sudah ada, tapi juga akan menambah pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi pegawai yang pekerjaannya digantikan bisa dialihkan ke tugas yang baru asalkan ya tetap mau belajar. Setelah kita menerangkan tadi bahwa ada 2 bank pemerintah yaitu BRI dan BNI akan membuka cabang di Metaverse, dan 1 bank swasta yaitu Danamon juga sama ada rencana untuk begitu. Bahkan disampaikan juga bahwa di luar negeri udah ada beberapa bank besar sudah melakukannya. Kalau menurut Abah sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru dalam arti pelayanan, karena selama ini juga sudah dilakukan seperti yang kita sebut dengan SMS banking, atau sekarang sudah ada aplikasinya yaitu mobile banking. Nah, sebetulnya tidak berbeda lah pelayanannya, hanya berbeda perangkatnya saja. Kalau di SMS banking dan mobile banking itu di HP, aplikasinya tinggal nutul aja pakai tangan. Sedangkan di Metaverse kita diwakili oleh avatar kita, itu yang mewakili diri kita untuk datang ke bank yang seolah-olah bertatap langsung dengan petugasnya. Nah, walaupun itu sebenarnya dalam dunia maya ya. Apakah langsung terhubung si jari-jari jemari kita dengan perangkatnya di bank, seperti halnya aplikasi yang ada di HP sekarang. Nah, itu yang belum kita lihat nanti. Tapi pada dasarnya sama saja. Jadi yang berupa menu sekarang berupa bayangan ya, wujud
wujud digital kita yang hadir gitu. Nah, dan pelayanan juga saya rasa sama saja. Misalnya masalah transfer, informasi transfer masuk, transfer keluar, saldo, dan urusan administrasi lainnya. Sedangkan fisiknya tetap aja kita harus datang. Misalnya kalau ngambil uang ya tidak bisa diambil di virtual, harus tetap datang ke ATM. Atau katanya bisa nanti dengan menggunakan cryptocurrency atau Bitcoin. Nah, Bitcoin itu banyak. Setiap orang atau lembaga yang membuatnya, yang bertransaksi itu punya Bitcoin sendiri. Makanya berbeda dengan uang yang selama ini kita kenal ya. Itu yang nguruskan tersentralisasi di bank sentral kita, di Bank Indonesia kalau Indonesia. Demikian juga di negara-negara lain adalah dikelola oleh bank sentralnya. Kalau Bitcoin itu oleh lembaga penerbitnya. Jadi sifatnya desentralisasi lah. Dan mengenai nilainya bagaimana? Apakah sama Bitcoin yang dikeluarkan oleh satu dan yang lainnya? Atau seperti uang, ada kurs. Nah itu juga kita harus ketahui juga. Kalau memang mau menggunakan metaverse ya uangnya Bitcoinnya yang dikeluarkan oleh Facebook, olah Meta gitu. Ada. Dan waktu kita mau tukarkan ke uang, dari uang digital ke uang kartal, apakah ada kursnya, dasar kursnya apa gitu. Di samping itu harus jelas, kecuali misalnya ya, untuk rupiah Bank Indonesia mengeluarkan juga itu Bitcoin khusus untuk transaksi Indonesia yang nilainya sama dengan uang kartal kita. Itu mungkin lain soal lah. Jadi kita sama saja dengan pemindah bukuan, sama dengan kita mengirim atau menerima transfer, sama gitu. Nah, nanti kalau kita mau ngambil uang ya KTM-nya jumlahnya jelas. Kalau pakai Bitcoin, misalnya kita ngutang lah, disetujui 1 juta. Nah, itu akan keluar sekian Bitcoin misalnya. Sekian bit. Begitu diambil di ATM, begitu uang itu dimasukkan ke rekening kita dan diambil ATM, apa betul tetap sama 1 juta? Nah, salah kita pinjam, misalnya kalau transaksinya Bitcoin kita pinjam 10.000 bit, berapa tuh sebetulnya nilai uang realnya kartalnya? Gak tahu tuh, tiba-tiba kursnya tinggi, jadi yang dihitung-hitung 1.000 jadi 13 juta misalnya gitu. Nah itu juga harus kita perhitungkan. Lalu penipuan-penipuan lain itu aja lah, bagi apa rasanya tidak butuh tuh sebutannya cabang, dan akan mengurangi cabang-cabang yang ada, tidak lah. Karena tetap aja setelah dari virtual
kita juga harus mengklarifikasi lah ya, gitu. Betul tidak yang kita transaksi di virtual tuh betul begitu sama dengan yang nyatanya gitu. Terus apakah setiap orang juga harus punya tanda tangan QR gitu. Terus apakah dengan adanya cabang virtual ini akan mampu masyarakat? Rasanya tidak. Yang akan memanfaatkan ya orang-orang yang kaya lah. Karena apa? Alatnya itu mahal. Yang paling murahnya 5 juta lebih. Kalau fiturnya lebih lengkap itu sekitar 7 sampai 9 juta. Gitu. Nanti disediakan oleh bank, ya ngapain lagi harus pakai virtual, pakai Okubus misalnya, kalau Facebook. Kalau datang mendingan datang aja langsung berhadapan orangnya. Gitu. Jadi rasanya nggak akan sampai memasyarakat lah. Hanya orang-orang tertentu saja. Lain kalau HP mungkin bisa, karena harganya relatif murah. Sedangkan itu kecuali nanti mungkin kalau udah banyak tiruannya yang sejenis, bisa harganya 500.000 misalnya, ya mungkin bisa memasyarakat. Tapi kapan? Nunggu ada yang nyablon dulu itu peralatannya. Walaupun sekarang juga kalau beli untuk alat-alat yang sejenis lah, yang mirip, itu memang murah, tinggal ada yang 300.000, 500.000, ada 1 juta, tergantung mereknya. Itu sama aja, yang mereknya ada Nintendo lah, ada yang Sony, ada yang Xbox, Xbox dan lain sebagainya, banyak lah, dari yang murah sampai yang mahal. Dan perangkatnya HP dimasukkan ke situ, kita tonton. Jadi tidak seperti sudah Abah sampaikan di waktu haji, tidak beda dengan game lah itu. Itu hanya sebuah game, tidak lebih. Gitu. Hanya game khusus, seperti halnya di HP aja kan. Kalau kita buka aplikasi itu di toko-toko itu, Google Play misalnya, itu kan kita bisa milih, itu ada yang berbayar, yang gratis. Main juga ada yang bayar, ada yang gratis. Begitulah. Jadi kalau hanya sekedar untuk mengikuti tren teknologi, yang masalah. Tapi yang jelas tidak akan merubah apa-apa. Hanya mengeragamkan pelayanan saja. Ada tatap muka, ada online melalui HP, dan ada virtual. Itu aja lah menurut Abah sih gitu. Silahkan kalau ada pendapat lain, komennya. Sampai ketemu lagi di pembicaraan yang lain. Tapi jangan lupa sebelumnya like, komen, subscribe, dan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.